Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gue akan meneruskan cerita yang kemarin. Berawal dari rasa penasaran hingga menjadi fatal. Pada episode sebelumnya, kami mendatangi sebuah hotel yang terbengkalai di Semarang. Sepulangnya dari sana, kami semua berpamitan dan tak lupa kami memberikan uang ke Bapak De Anggi untuk putranya yang sudah menemani kami malam ini. Beberapa bungkus rokok juga kami tinggalkan. Malam ini merupakan pengalaman malam pertama kami. Sepanjang perjalanan pulang, gue melarang teman-teman gue untuk melihat hasil rekaman dan foto tadi. Esok harinya kami semua kaget setelah melihat hasilnya. Setelah melihat hasil foto dan rekaman di hotel, rasanya kami semua tidak percaya. Gimana tidak? Karena hasil yang kami dapatkan tidak ada gambar dan suara sama sekali. Semuanya berwarna gelap kecuali hasil gambar dan video sebelum kami memasuki hotel tersebut. Gimana nih? Rasanya sia-sia. Apa yang kita lakukan semalam? Ucap gua yang masih memutar kembali rekaman video dari handycam seakan masih tidak percaya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Andi mengusulkan untuk kembali hunting di hotel, tapi gua dan teman yang lain keberatan. Karena paling tidak kita harus mencari lokasi yang baru. Kalau ke Lawang Sewu, pada setuju nggak? Usul Doni ke teman-teman yang lain yang masih pada tiduran di sofa. Enggak, takut aku, protes Farid yang mendengar usulan Doni. Gue juga memaklumi ke Farid sebegitu takutnya, mengingat yang dituju adalah Lawang Sewu. Kalau dibandingkan dengan Lawang Sewu yang sekarang, mungkin mulut Farid tidak akan mengucapkan kalimat tersebut. Gimana kalau kita cek lokasi Lawang Sewunya siang dulu? Kita lihat sikon dulu di sana. Kalau memang enggak memungkinkan, ya jangan lanjut. Mendengar penjelasan gua, teman-teman yang lain sejenak berpikir dan mereka setuju. Lebih masuk akal, kata Farid. Gua sekarang tanya kepada kalian para pendengar. Apa yang kalian pikirkan tentang Lawang Sewu? Bangunan bersejarah peninggalan penjajah atau simbol landmark kota Semarang yang menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang? Atau hanya bangunan yang megah tapi horor banyak demitnya? Tetapi kami saat itu mengenal Lawang Sewu bukan karena dari bangunan atau kisah horornya, tapi sosok yang tinggal di halaman belakang Lawang Sewu dan menjadi juru kunci Lawang Sewu. Mungkin sebagian kalian tidak ada yang kenal beliau. Bagi yang belum kenal, gua perkenalkan beliau adalah Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini orang dari zaman penjajahan, merupakan veteran yang ikut andil dalam sejarah bangsa Indonesia. Walaupun usianya sudah menginjak 70 tahunan, gua lupa tepatnya atau berapa, tapi fisik beliau masih bugar seperti umur 50 tahunan. Bahkan masih sanggup menghisap rokok kretek tanpa nafas yang tersengal-sengal. Beliau bisa menempati Lawang Sewu dan menjadi juru kuncinya atas mandat dari mantan Presiden Soeharto. Kami ditunjukkan salah satu foto sejarah beliau bersama Pak Harto menanam sejumlah tanaman di Lawang Sewu. Selain mengenal betul seluk-beluk Lawang Sewu ini, satu lagi kelebihan beliau, Mbah Tunggak ini sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda dan Jepang. Dengan semangat 45, Mbah Tunggak menceritakan sejarah kepada kami semua. Singkat cerita, setelah kami ke rumahnya Mbah Tunggak, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbah. Kita semua jadi bertambah pengetahuan tentang sejarah, ucap gua yang mendengarkan cerita sejarah dari seorang pejuang yang masih hidup. Kami semua tidak bosan mendengar cerita sejarah dari Mbah Tunggak di gubuk kecilnya itu. Gubuk yang letaknya di belakang Lawang Sewu. Gubuk yang menjadi tempat tinggal Mbah Tunggak. Sebenarnya Mbah Tunggak diberikan tempat tinggal di salah satu bangunan Lawang Sewu yang sekarang menjadi ruang atau kantor pengelola Lawang Sewu. Tapi beliau memilih tinggal di gubuk, sedangkan anak-anak beliau dan cucunya tinggal di bangunan tersebut. Mau keliling di dalam sekarang apa nanti malam? Tanya Mbah Tunggak ke kami semua.
Gua, Andi, Doni, Beni, dan Farid memilih malam hari untuk menjelajahi Lawang Sewu. Kami berani malam hari karena adanya Mbah Tunggak yang menjadi juru kunci, orang yang tepat dan tahu betul bangunan sejarah ini. Kita nanti malam bawa senter yang agak besar. Ada yang punya? Tanya gua ke teman-teman. Farid menyanggupi pertanyaan gua. Kali ini mempersiapkan kita jauh lebih matang dari sebelumnya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua sudah tiba di Lawang Sewu. Mobil kita parkirkan di ruko samping Lawang Sewu. Langkah ini menyusuri sungai di samping Lawang Sewu. Kami langsung menuju gubuk tempat tinggal Mbah Tunggak yang ada di belakang. Nampaknya Mbah Tunggak sudah menunggu kedatangan kami. Duduk di depan gubuk sambil menghisap rokok kretek dan menikmati kopi hitam yang ada di sampingnya. "Assalamualaikum, Mbah," sapa kami ke beliau yang menyadari kedatangan kita semua. "Sudah siap semua? Ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat-lihat." "Ini Mbah, sudah menyediakan lilin buat penerangan di dalam. Nggak perlu bawa senter. Senter ditinggal saja di sini," ucap Mbah Tunggak yang melihat kami membawa 2 senter besar. Dengan izin beliau juga, kami diperbolehkan merekam dan mengambil gambar dari handycam dan kamera yang kita bawa. Lalu kita mulai dari sini, ruangan bawah tanah. Dengan hati-hati kami masuk melalui celah kecil atau bisa disebut selokan. Mbah Tunggak langsung menyalakan lilin yang dibawanya dan sebelum melangkah lebih jauh, beliau memimpin berdoa. Beliau berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semuanya dibaca. Kami yang mendengar heran dan kagum dengan sosok beliau. "Liputan, liputan, utamakan liputan," ucap Andi ke Doni dan Beni yang memegang handycam. Gua hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Andi. Suara air semata kali yang menggenang terdengar karena langkah kaki ini berjalan menyusuri lorong di bawah tanah Lawang Sewu. Mbah Tunggak menceritakan apa yang pernah terjadi di dalam sini, mulai dari zaman era Belanda hingga penjajahan Jepang. Dari penjara berdiri yang hanya cukup ditempati 2 sampai 4 orang, dan penjara duduk bagi yang melawan Jepang, yang belum mati juga di penjara duduk atau jongkok. Tentara Jepang akan mengisi air di penjara tersebut untuk menenggelamkan tahanan di penjara. Semua bergidik ngeri mendengar cerita Mbah Tunggak. Tidak ada yang berani berjalan yang paling belakang. Semua berjajar, kecuali di saat pindah ruang ke sisi ruang lainnya, semua harus gantian memasukinya. Tidak semua ruang di bawah tanah yang terhubung memiliki akses pintu yang mudah dilalui. Ada 2 ruangan bawah tanah yang memang ditutup secara permanen. Kedua lorong tersebut salah satunya mengarah ke Pelabuhan Tanjung Emas dan satunya lagi mengarah ke salah satu rumah sakit. Kenapa ditutup? Alasannya tidak bisa dijelaskan melalui cerita ini. "Bentar Fat, handycam baterainya lowbat nih. Berhenti dulu, ganti bentar," seru Beni ke gua untuk meminta Mbah Tunggak berhenti sebentar. Kita berhenti di lorong yang ternyata pada tahun 2007 itu, kalau nggak salah, dibuat lokasi uji nyali di acara dunia lain. Teman-teman yang lain mendengar cerita Mbah Tunggak dengan serius tentang masa lalu ruang bawah tanah ini di masa penjajahan Jepang. Sementara Beni lagi fokus mengganti baterai handycam yang dia bawa. Gua lagi lihat Mbah Tunggak yang tidak merasakan panas sedikit pun akibat dari tetesan lilin yang beliau pegang di tangan kanannya. Kegaguman gua pecah ketika semua mendengar langkah kaki menghampiri keberadaan kami. "Bah," kata itu cukup mewakili perasaan takut yang kita rasakan. "Hei, ojo ganggu putuku. Jangan ganggu cucuku," bentak Mbah Tunggak ke arah lorong gelap di sisi belakang kami. Mbah Tunggak meminta kami jalan di depan, sedangkan beliau ada di belakang kami. Mata ini tak sanggup mengelak apa yang kita lihat di sisi lorong berikutnya. Sungguh pemandangan yang rasanya kita semua berharap ini hanyalah mimpi belaka. Berdiri melayang sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan berambut panjang tersenyum cekikikan menatap ke kami.
Untuk pertama kalinya gua dan teman-teman melihat penampakan begitu jelas. Sangat beda apa yang kita lihat selama ini di film-film. Mbah Tunggak langsung melangkah ke depan mencegah kami supaya tidak lari. Terlihat mulut Mbah Tunggak komat kami membacakan doa. Tapi mulut kami semua terkunci, tak satu pun dari kita yang sanggup mengucap doa. Bahkan untuk baca istighfar saja, mulut ini tidak sanggup berkata. Setelah penampakan di depan kami hilang, Mbah Tunggak mengajak kami keluar ke ruang bawah tanah secepatnya, melalui tangga dari ruang bawah tanah menuju ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Kami semua sekarang sudah berada di gedung Lawang Sewu yang di bagian sayap kanan. Suasananya lembab, tapi tak selembab ruang bawah tanah. Gua, Andi, Doni, Beni, dan Farid masih merasa ngeri dengan kejadian penampakan di ruang bawah tanah tadi. Harusnya penampakan yang kita lihat di ruang bawah tanah sudah cukup memberikan alasan untuk mengakhiri perjalanan kami. Namun rasa penasaran lebih jauh mengalahkan niat kami untuk mengakhiri. "Bah, kok bau amis darah ya?" Gua bertanya ke Mbah Tunggak, karena indera penciuman hidung ini mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidung. Teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. "Ayo metu seko ruangan iki. Kalau diterusin lewat sini untuk menuju lobi depan nanti sampean-sampean bakal ndak kuat," ucap Mbah Tunggak yang sepertinya juga merasakan dan tahu kejadian apa yang akan menimpa kami semua jika dilanjutkan lewat dalam gedung sayap kanan Lawang Sewu ini. Mungkin beliau paham sebatas apa kemampuan kami bertahan dengan gangguan gaib. Lalu menyusuri jalan di luar bangunan membuat kami merasakan mendapatkan angin segar. Suasana kembali berubah ketika kami sudah memasuki lobi utama Lawang Sewu. Sungguh megah bangunan bersejarah ini mempunyai kelasnya tersendiri. Puji kami yang terkagum dengan struktur bangunan lobi utama. Terutama di bagian kaca terdapat ornamen seperti lukisan gambar. "Sudah, ayo kita naik ke lantai 2. Ajak Mbah Tunggak yang melihat kita seperti sudah puas mengambil beberapa gambar dan rekaman di lobi utama Lawang Sewu. Begitu menaiki anak tangga di lantai 2, Mbah Tunggak bercerita apa saja yang terjadi di sini sambil mengganti lilin yang mulai terlihat mau habis. "Astagfirullah, Allahu Akbar!" teriak Beni beristighfar karena kami semua melihat penampakan perempuan dengan posisi kepala menunduk dan wajah tertutup dengan rambut. Berjarak hanya 2-3 meter di depan kami. Gua sempat melihat ekspresi Mbah Tunggak agak sedikit kaget. Reaksi Doni dan Andi langsung menutup mata dan membuang pandangan. Reaksi dari Farid saat itu, tangannya mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengambil gambar, tapi gua melarangnya dengan isyarat tangan gua. Farid pun langsung paham. Nanti itu aja." Gua gak ngerti bahasanya. Yang diucapkan itu adalah mungkin kayak bahasa Belanda. Gua bikin ilustrasi ngomongnya kayak gitu aja ya. Soalnya gua lupa detailnya ngomongnya kayak gimana. Mbah Tunggak yang tahu dan hanya Mbah Tunggak yang menjawab. Setelah sosok itu hilang, Mbah Tunggak hanya menjelaskan kalau malam ini kita dilarang memasuki ruangan jenderal. Merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, kami mendengar suara langkah yang melompat-lompat mengikuti kami. Tapi kalau dilihat ke arah belakang tidak nampak wujudnya dan suaranya pun hilang. "Sak ngertiku ning kene ora ana pocong. Dadi iku swara sing lompat-lompat dudu pocong. Dan pocong iku ora lompat-lompat koyo ning film ngono kae." Setahu saya di sini tidak ada pocong. Seperti suara lompat-lompat itu bukan pocong, dan pocong itu bukan lompat kayak di film-film, ucap Mbah Tunggak yang sepertinya tahu di pikiran kami. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Oh iya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap sehat, salam misteri.